orang tahu kalau misalkan aku single, terus habis itu kayak orang tuh bertanya-tanya, Enzi tuh akan sama siapa sih gitu. Mau kok kamu dilamar tapi dilamar via billboard itu beneran? nah belum tentu lagi diterima. .5 Play FM, recover yourself, recover the nation. Yeah. Yo, ini hari ini spesial banget. Ini bener, spesial bener, banget bener, karena nih. apa? Hari ini 97,5 Play FM Palembang berulang tahun yang ke-11. Apalagi Oke, ya, ini kalau asik 11 nih lagi mau masuk SMP nih ya. Iya, lagi ini cantik-cantiknya nih kalau cewek. Apaan lagi masih bau bawang boy. Gila masuk SMP bawa matahari. Ini lagi tantangan hidup banget nih. Mencari ini jati diri. Benar, Ya, nah ini proses pencarian jati diri. Nah khusus hari ini dari pagi sampai malam kita Play Squad akan ngobrol-ngobrol bareng beragam narasumber. Ya, dari beragam latar belakang. Dari apa cerita-cerita inspiratif gitu Benar, kan ya. ada yang art, ada yang seniman, Benar. ada yang aktor, Ya. ada yang singer-songwriter yang akan juga menjadi bagian untuk memeriahkan ulang tahun Play FM Palembang tahun ini. Yes. Dan hari ini juga sekarang nih kita tuh dua pria tampan sengaja dipasangkan. GR banget lu. Ya. Tapi gue bener-bener, gue gak Iya, mau Pak. gue. Kalau menurut gue tampan atau ganteng itu relatif. Iya. Yang keren itu absolut. Iya sebenarnya, tapi nggak tahu sih Enzi Nanti pengennya dulu dong, kita mau opening dulu. potong ya. Nah hari ini kita wawancarai seorang wanita cantik Yoi. yang sangat bersinar karirnya. Yoi, multi Dan talenta ternyata ya. multi talenta juga dan membuat heboh dunia maya juga. Oh, Nanti iya, akan ya. kita kulik ya. Maksudnya dunia maya yang masukku di Amerika Selatan itu? Bukan. Oh, bukan ya. Sosial media. Sosial media. Oke, kita punya Enzi Storia. Halo Enzi, apa kabar? Aduh. Baik, Adem banget ya. alhamdulillah. Adem Yoi. banget ya. Halo semuanya, apa selamat ya? ulang tahun untuk Play FM Palembang. Iya. Yoi, terima kasih Enzi. Nah, Dengan tampilan baju pinknya, terus bunga-bunga di kepala. Aku nggak tahu harus ngomong apa nih. tapi Rian. bunga-bunga di kepalanya aku jadi ingat film Midsommar ya. iya emang konsepnya mau ngarah sana gitu. Ada komplonya juga. Ngeri banget berarti mendekati dia. Kita akan Horor diarak ya. di kampung dibakar kita. Oh my God. Oke. Enzi, sebelumnya nih terima kasih telah mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi Yes. kita juga ini juga nih by the way mau ngucapin selamat Selamat juga. ya. Iya buat single rilisnya yang terbaru. Judulnya Setengah Hati. Terima kasih. Gitu kan. Gokil. Aku sampai hafal loh intinya lirik refnya. Oh my God, kamu Coba jadi manis gini. coba nyanyi dong. Nah, coba nyanyi nyanyi. dong, nyanyi dong Nyanyi. dikit dong. Yang bait keduanya kamu ya, Zi. Ya gak apa-apa Ya, dia Aku nyanyi lagi dulu ya. bindeng banget. Kamu langsung request kayak om pejabat gitu, kayak karaoke aja. Aku sepenuh hati, kamu Asik. setengah hati. Wah, aku separuh nasi. Coba berjuang, Beneran ya? tapi kamu timbul tenggelam. Ini berarti kalau gua asumsiin itu Apa udah nih? cinta seorang pemancing. Apa nih? Ikan pelampungnya kalau dapat ikan turun naik gitu. Dia mau digigit apa enggak nih? Tapi gue Mau tuh digigit apa enggak? Ada apa ya? Gue tuh pikir bahwa tapi sebelum gue komen, ini lagunya tuh cerita tentang apa sih, Ji? Tentang apa nih? Kok setengah hati? Biasanya kan Iya. sepenuh hati gitu Iya. kan Zi. Gimana tuh? Nah itu tuh tentang sebuah hubungan yang ternyata salah satu oknumnya tidak memberikan cintanya dengan sepenuh hati. Ada keraguan di hubungan itu gitu. Entah itu apa, tapi memang yang diceritakan dalam lagu ini ya memang perasaan itu tidak bisa dipaksakan gitu. Walaupun kita udah berjuang mati-matian, tapi kalau kita berjuangnya sendirian, hubungan itu nggak akan kemana-mana. Wih, ini lebih nyesek sih daripada Bener cinta sih. bertepuk sebelah tangan ya. Tapi jangan bilang ini ya, apa kisah nyata pribadi Enzi, bukan kan? Kayaknya semua orang Ini tuh sebenarnya kisah nyata. Kalau Mungkin bener-bener kisah kayak nyata semua nih, orang kasih tahu namanya ke gue. Gue mau bikin perhitungan sama orang. Gimana menurut kamu sih? Itu gimana tuh? Kok kamu relate dengan lagu itu Iya, iya. kenapa gimana tuh? Nah menurut aku lagu ini tuh bisa relate untuk ke semua orang. Karena pasti semua orang dalam hidupnya pernah ngerasain setengah hati akan sesuatu gitu. Kayak maksudnya bisa aja bukan dalam pasangan aja, bisa aja ke pekerjaannya mungkin. iya, Tapi dia bisa harus sih, mengerjakan itu, tapi dia mau gak mau sebenarnya dia setengah hati, tapi dia butuh jadi dia lakuin. Tapi sebenarnya ragu gitu. Jadi ini tuh bisa relate ke semua orang sih. Kalau ditanya kayak ini pengalaman pribadi atau enggak, aku pernah mengalami
rasanya setengah hati dan rasanya di setengah hatiin sama orang gitu. Gila, gak ada otak itu orang NC digituin. Gue yang kesel gila loh. Tenang aja, tenang, gue juga kesel. Ya. Kita bakar aja tuh ya, kita rame-rame gokil ya. Tapi kalau dulu NC ketemu sama gue ya, lagu ini gak bakal ada. Gak bakal akan sepenuh ada. Apa? Sepenuh nasi. Sepenuh hati semua jadinya. Bisa tapi dianya gak sepenuh hati. Oke. Nah tapi ngomongin itu kan tadi terbaru ya. Ada lagunya ya. Nah itu ya NC sekarang apa ya kayak gue lihat sekarang isi ini kayak ranah baru yang baru lo explore gitu. So kemarin sebagai aktris, model, kemudian host presenter gitu. Nah kita tarik mundur dulu sih istilahnya kapan sih awal pertama kali NZ ini kemudian terdorong ataupun didorong untuk masuk ke dalam dunia entertainment dan siapa yang paling bertanggung jawab kayak memberikan kamu inspirasi terbesar untuk masuk ke dunia ini. Jujur gue nggak tahu nih ya NZ datang dari mana tiba-tiba prank ada aja nih NZ-nya. Iya. Iya serius. Jadi salah satu ini ya shooting star ya. Iya benar. Gimana tuh sih? Aduh amin ya. Tapi aku sebenarnya mulai ini udah dari lama sih. Udah dari 2010 awalnya banget gitu. Ketidaksengajaan cuman kayak ada tawaran casting iklan. Terus aku coba lagi nunggu untuk nganggur kuliah setahun. Karena aku kayak ngejar PTN gitu waktu itu. Jadi kayak aku nganggur dulu setahun. Terus dapet tawaran-tawaran aku cuma mikir kayak udahlah lumayan iklan-iklan buat tambah-tambahan jajan gitu kan. Dan ternyata pas aku jalanin, pas aku syuting segala macam, terus aku ngejalanin selama setahun itu, aku ngerasa kok aku ngerjain pekerjaan ini gak ngerasa capek ya kayak gitu. Jadi kayak kok aku passion ya sama pekerjaan ini, aku happy gitu, aku ngerjainnya happy, aku gak ngerasa capek, aku ngelihat hasil apa yang udah aku syutingin tuh juga aku happy banget. Terus dapat uangnya gak seberapa tuh tapi berarti banget buat aku. Nah dari situ tuh aku kayak mikir, ya namanya anak kecil ya 18 tahun, terus aku mikirnya cuman yang kayak kok gue nyaman ya sama lingkungan ini dengan hal baru ini, karena tadinya tuh aku ya belajar banget, menurut aku juga jadi kayak dokter atau enggak berurusan sama kesehatan masyarakat, ahli gizi kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak ada kepikiran ke arah artis sama sekali, cuman karena ya buat tambahan uang jajan aja gitu mikirnya. Terus awalnya sampai karena ada pas aku udah nyaman, terus aku mikirin lagi gitu. Makanya aku ngerasa titik balik aku mulai dewasa tuh pas aku umur 18 tahun itu sih. Karena aku bisa memutuskan untuk mengambil peluang yang ada, mengeksplor diri aku pertama kalinya, dan memutuskan untuk menunda kuliah dulu pada saat itu. Karena aku tahu fisik aku, dan untuk mengawali karir, aku tidak bisa fokus dalam dua hal. Aku pengen maksimal dua-duanya gitu. Jadi aku bilang pendidikan itu sangat penting. Makanya aku waktu SMA ditawarin casting apa segala macam, aku gak pernah ambil. Sebenarnya udah pernah nolak kamu ya ketika waktu SMA tuh gak mau ke situ ya? Oke. Pernah prioritasnya bukan ke situ dulu. Jadi kayak waktu SMA, karena waktu SMA prioritas aku kan ya udah belajar, terus habis itu aku emang harus ada regulasinya, emang ya udah sekolah, terus lulus SMA yang kayak gitu kan. Like any other teenagers lah ya, isinya kayak gitu lah ya gitu. Iya gitu, tapi ya banyak juga sih orang-orang yang bisa sambil sekolah, tapi kalau aku nggak bisa kapasitasnya pada saat itu. Nah pas udah kita mulai kuliah kan itu kita udah punya hak ya untuk menentukan, kayak kuliah itu kan gak ada batasan umur, terus aku juga tahu apa yang paling penting buat aku gitu. Kalau ngikutin keinginan aku mungkin aku pengennya kuliah gitu, tapi kebutuhan aku pada saat itu aku harus kerja, dan kesempatan kerja yang datang pada aku peluangnya adalah di dunia entertainment ini gitu. Dan ketika aku masuk ke dalam dunia entertainment ini sebagai pemain syuting iklan, talent iklan, terus dapat tawaran film pertama kali Republik Twitter, terus aku jadi kenal dunia film, ketemu sama aktor-aktor yang hebat. Abis itu aku akhirnya masih berkembang lagi tuh, aku masih belum masuk dunia hosting tuh, kayak masih acting, main sinetron ya, dapat tawaran berapa aja mau, yang penting pengalamannya dulu. Aku nggak ngoyo untuk menjadi artis besar, tapi yang penting aku dapat masukan yang pasti, yang tetap gitu per bulan gitu ya. Sampai akhirnya 2014 aku ketemu sama salah satu manajer aku. 2014 aku ketemu sama manajer aku yang sampai sekarang jadi manajer aku gitu. Jadi dialah yang membuka pikiran aku untuk mengeksplor diri aku lebih lagi, karena dunia entertainment tuh luas sekali gitu, banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor gitu. Maksudnya ada dunia teater, ada musik, ada presenting, kayak gitu-gitu. Kayak banyak banget skopnya. Jadi ditanya ini Enzi mau fokusnya kemana gitu. Enzi sukanya apa. Terus kan aku cuman kayak aku suka banget acting. Aku mencintai banget dunia acting gitu. Tapi kenapa kamu gak coba hosting gitu. Itu juga pertama kali aku gugup banget dan hal yang baru banget buat aku. Tapi karena ada audience ya kan. Lain kan ya. Aku tuh adalah aku iya sorry ya batuk. Jadi kayak aku
berpikir berpikir gini, aku punya karakter orang yang nggak mau bilang enggak dulu sebelum aku mencoba gitu. Jadi aku nggak mau bilang kayak aku nggak bisa deh gitu. Enggak, aku orangnya tipenya yang kayak oke, gue coba dulu. Kalau misalkan gue udah nyoba maksimal tapi ternyata emang kemampuan gue tidak mencukupi itu, ya gue sadar diri gitu. Tapi kegagalan, misalnya penolakan di awal, kegagalan ketika aku pertama kali jadi presenter tuh banyak banget. Tapi aku nggak patah semangat karena aku kok suka ya sama dunia presenter ini. Aku harus belajar lagi. Aku les MC apa segala macam kayak gitu loh. Jadi ngulik sama halnya sama nyanyi gitu. Setelah aku udah 6 tahun, berarti kan aku udah 7 tahun ini 2014 sampai 2021 menjadi presenter kan. Orang udah mengenal aku jadi presenter. Terus aku juga masih main film juga. Terus tiba-tiba tahun lalu manajer aku ngomong untuk mau nggak coba sesuatu di dunia musik gitu kan. Which is aku juga udah mau umur 30 nih, kayak yuk explore apa lagi nih yang bisa gitu, yang biar masih banyak nih hal-hal yang masih bisa kamu explore gitu. Terus kesempatan itu ada. Terus aku ya udah dalam waktu setahun kemarin aku les vokal, terus aku belajar, aku teman-teman aku juga banyak banget yang musisi-musisi juga di dunia host aku juga di Indonesia juga. Teman-teman host aku kan emang musisi kan, mereka dari anak band gitu loh, kayak Vincent Desta, mereka juga idealis di dunia musik ibaratnya gitu loh. Mereka seniman sebenarnya. Lingkungan pun mendukung ya aku untuk mendapatkan ini ya. Aku mendapatkan banyak insight yang menurut aku kok kayaknya dunia musik ini sebenarnya relate banget sama aku dari aku kecil, tapi aku kok nggak pernah mau berani untuk explore di dunia musik ya gitu, karena aku ngerasa aku nggak punya kemampuan di situ. Aku nggak mau dibilang aji mumpung juga, memang iya, maksudnya kayak bukan aji mumpung yang kayak udah lo terkenal terus kayak lo lagi dikenal orang banyak, manfaatin momentumnya gitu ya. Kalau orang mikirnya kayak begitu banyak ya kan. Tapi walaupun sebenarnya memang iya ya benar, emang ada sisi aji mumpung atau memanfaatkan momentumnya itu, karena kita harus tahu ketika kita punya value seberapa besar, kita bisa memanfaatkan value ini atau tidak gitu loh. Dengan orang lagi banyak melihat aku, kenapa kita nggak mengeluarkan banyak karya-karya, tapi kan karyanya juga nggak bisa sembarangan gitu, karyanya harusnya emang dibuat semaksimal mungkin kayak gitu. Dan ketika aku ngebuat karya ini pun aku juga harus latihan vokal, aku tahu kemampuan aku segimana, aku harus berani untuk nyanyi live, aku harus mempertanggungjawabkan karya yang aku buat yang diproduksi juga bagus-bagus, maksudnya sama orang yang bagus-bagus gitu. Ini menarik, dipercaya. Ini menariknya kalau gue nangkepnya adalah yang awalnya sebagai kayak side gig ya kan, buat nyari kayak financial security lah, di ujung-ujungnya malah jadi ruang aktualisasi diri yang sepenuhnya ya Zia. Itu yang gue ngelihatnya gitu loh. Benar-benar. Dan yang menariknya lagi adalah bukan ya Angie juga mikir what better place than here, what better time than now. Istilahnya dia ngelihat itu juga gitu. Gue suka yang tadi yang apa Angie bilang ada apa ya sistem manajemen resiko juga. Kita sekarang lagi tenar nih, tapi jangan sampai kita ngeluarin hal yang tidak siap jadi negatif nih ditangkap sama masyarakat. Benar. Benar. Dia coba suka itu juga walaupun dia belajarnya sendiri trial by fire, tapi kemudian dia mau menakar dirinya. Ini penting banget nih. Moral value-nya gede banget ya, dalam artian kita boleh jadi apapun yang kita ini, tapi kita juga mau istilahnya melihat potensi kita nyampenya di mana gitu. Mencoba boleh, tapi kalau jangan maksain. Oke. Oke nih, jadi Enzi kita tahan dulu, ini mulai panas ya, mulai panas ya. Jadi sebenarnya di balik keceriaan seorang Enzi di televisi gitu kan, kadang-kadang terkesan pecicilan juga sih ya kan ya. Tapi ternyata tersimpan sebuah keanggunan masa kini, Rian. Ini salah satu keanggunan masa kini itu gimana sih? Maksudnya gini loh, istilahnya ini hal yang kayak orang sama ini ngelihat kayak millennials itu ABCD punya kayak lemah ini manja ABCD, dia struggling man. Big up for you girl. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kok menanya dulu. Ya apa nih? Dari 3 yang sudah dijalanin, mana yang paling valid banget kamu yang istilahnya nih banget yang tadi kan ada nyanyi, terus ada presenter. Yang paling dominan di diri Enzi itu yang mana sih? Presenting sih. Presenting ya. Karena udah lama experience-nya ya. Karena bukan, sebenarnya kalau lama kan lebih lamaan acting. Kalau nyanyi itu aku masih dapat excitement-nya gitu kalau nyanyi itu, karena hal baru banget yang benar-benar kayak masih ngulik, masih nyari tahu. Tapi kalau presenting ini tuh aku suka banget sama dunia presenter itu karena
aku selalu dapat ilmu baru setiap aku ketemu orang baru. Terus aku bersyukur banget karena aku sebagai host atau enggak aku di interview nih misalkan kayak gini sekarang aku jadi kenal kalian. Terus habis itu aku kayak jadi dapat insight baru dari kalian kayak gitu. Terus setiap aku ketemu sama lingkungan baru, aku jadi tahu cara menempatkan diri. Jadi tahu jadi pendengar yang baik seperti apa. Terus kayak dengan dunia hosting aku dapat banyak banget ilmu yang banyak banget. Misalkan gini deh, kalian mau interview aku gitu ya Kak. Jadi pasti kan kalian cari tahu dulu tentang aku kan. Bener. Oh ternyata Enzi tuh gini. Oh ada plus yang bisa diambil, ada ya udah kekurangan yang Enzi bisa kita pelajarin untuk tidak melakukan hal itu misalkan. Kayak gitu-gitu tuh kayak apa ya, dunia presenting tuh kayak ngebuka wawasan aku jadi lebih luas aja sih. Mengasah makanya people skill lah ya, bisa dibilang banget. kayak gitu ya. Mengasah people skill lo gitu loh. Dalam artian ketika lo ngelakuin itu juga mengasah lo interaksi dengan manusia itu ternyata gak sesederhana itu gitu loh. Gak sederhana itu gitu loh. Dan apa ya, kalau misalkan nyanyi sama acting, maksudnya musik sama acting tuh lebih kayak di mana tempat aku mengekspresikan diri aku. Kalau di hosting kan lebih kayak ada dua pihak nih, ada sesuatu informasi yang mau kita kasih ke orang, ada arahnya, ada jelas nih kontennya mau membahas apa. Tapi kalau misalkan acting menjadi orang lain, menjadi suatu karakter yang kita mau ekspresikan si karakter tersebut, apalagi nyanyi lebih luas lagi, lebih dalam pure lagi, artistic lebih form lah dalam personal artian lagi. kayak gitu ya, lebih kayak pure artistic form lebih gitu. personal lagi gitu. Atmosfer musiknya seperti apa gitu. Nah, serius nih. Ini cigu ya, kita ini nangkap sisi lain dari Enzi nih, players hari ini seru banget dan semangat inline di lah luar sama prediksi sih sebenarnya. Inline banget ya dengan spirit kita. Nah, Enzi, kita masuk yang agak personal dikit gitu ya. Beberapa waktu lalu kamu sempat kayak menjalani suatu perawatan untuk kayak penyakit yang cukup berat sampai cukup ini aja psychologically draining you lah ya, cukup depressing juga buat kamu gitu. Nah, ketika itu sakit apa ya waktu kemudian kamu ngadepinnya gimana tuh dulu tuh sih? Iya, jadi aku waktu umur 17 tahun didiagnos kena penyakit autoimun jenisnya rheumatoid arthritis. Jadi itu udah 12 tahun yang lalu. Jadi aku udah berdamai sama penyakit ini. Penyakit ini memang ada di dalam darah aku. Ini adalah penyakit genetik yang sampai sekarang juga belum ada obat pakemnya yang kayak ini bisa disembuhkan total gitu. Jadi emang aku akan berdampingan terus sama si penyakit autoimun ini. Dan autoimun ini banyak sekali jenisnya. Terus kayak mulai dari beberapa tahun ke belakang udah mulai kena ke anak muda juga. Mungkin dari pola hidup, dari alam kita juga, ngerti gak sih? Kayak sekarang kan juga ya segala macam lah, itu banyak banget faktor X-nya gitu yang bikin akhirnya ke-trigger aku di masa muda udah didiagnosis penyakit ini. Tapi aku bersyukur kalau penyakit ini itu aku nganggapnya malah sebagai hadiah dari Tuhan buat aku. Karena dengan adik waktu awal-awal yang gak bisa bohong ya, aku juga gak mau jadi toxic positivity gitu loh, yang kayak apapun dianggapnya kita ngadepin masalah pasti ya benar. Initial respon pasti besok ya kan? Energi juga bakal kuras juga energi kita kan ya. Itu. Aku pernah yang nggak bisa jalan selama 2 tahun gitu. Jadi aku jalannya pincang karena kan kenanya ke sendi-sendi semuanya itu dari awal-awal. Jadi pas aku 2010 awal-awal casting iklan segala macam tuh dalam keadaan aku kakinya pincang. Jadi masih bisa fight. Jadi prosesnya tuh masih itu kekuasaan Tuhan yang menurut aku kayak Allah tuh sayang banget sama aku. Maksudnya kita tuh kadang-kadang kan kayak mikir kita tuh sayang banget sama Allah ya. Kayak pastilah kita sayang banget sama Allah. Tapi sebenarnya lebih kayak Allah yang cinta banget sama kita dengan segala kekurangan kita gitu. Dengan segala kekurangan aku, ketika aku syuting, aku dapat rezeki nih, kaki aku lagi pincang sakit karena autoimun. Ketika lagi istirahat gitu ya, kakiku pincang. Tapi pas udah action, terus aku harus lari, gak ada loh pincangnya, gak ada satupun kru atau director yang tahu kalau aku tuh sakit. Jadi selama 2010, dengar dulu. Gimana terus? Iya kayak dari 2010 sampai 2018 atau 2019 gitu, aku tuh nggak pernah speak up tentang hal ini. Aku nggak mau menjadi persona yang dikasihani atau nggak kayak orang jadi simpati ya, jadi memberikan sesuatu bukan karena potensimu penuh gitu ya. Gitu. Aku nggak mau yang jadi orang tuh, Enzi tuh gini banget ya, kasihan ya, dia keren ya, apa-apa segala macam gitu. Enggak. Tapi ketika aku mau speak up tentang penyakit aku ini bukan karena apa-apa, karena aku ngerasa kayaknya aku bisa memberikan empowerment ya buat impact buat teman-teman yang masih muda. Mungkin banyak sekali yang ngalamin hal serupa dan aku ngerasa kayaknya emang ini udah saatnya aku untuk
ngomong kalau kalian tuh nggak sendirian. Terus aku tuh juga pengen persona aku yang ditampilin di TV itu kan Enzi yang ceria, Enzi yang itu gitu. Tapi ketika kalian mulai mengenal aku dan maksudnya mengikuti kehidupan aku sehari-hari, aku menjadi diri aku yang apa adanya, yang sebenarnya yang kayak gue tuh manusia juga loh, gue bisa ngerasain sakit juga, gue punya penyakit ini, gue sama kayak kalian, tapi ya nggak berlarut-larut akan itu gitu. Maksudnya itu sempat depresi juga iya, cuman balik lagi kayak aku ngerasa ini adalah anugerah yang Tuhan kasih ke aku untuk penghapus dosa aku juga nantinya kalau misalkan ini akan kambuh lagi nanti pas aku masa tua. Jadi kayak ya udah jalanin aja, mau gimana, mau komplain terus kan juga nggak bisa, hidup kita harus kita jalanin terus kan. Jadi ya udah jalanin aja, ketika emang nih sakit ya nikmatin aja sakitnya, ya stres aja nggak apa-apa kok. Maksudnya kayak mau marah nangis apa ya nggak apa-apa, itu hal wajar, kita manusia juga, bukan titisan dewa yang harus bahagia dan berpura-pura terus gitu ya kan. Life must go on gitu kan, apapun yang terjadi ya. Tapi kan iya benar banget. Tapi kan nggak semua hal harus kita share juga di Instagram, di sosial media gitu. Kenapa adanya sosial media kan juga suatu platform yang orang bisa mengekspresikan dirinya tentu gitu kan. Terus kayak ya kita mendingan nyebarkan kebaikan aja di sosial media kita. Ngapain kita kegalauan lah atau marah-marah atau apa atau kayak nunjukin kita sakit ini loh, bikin ketakutan buat orang. Jadi menurut aku menggunakan platform sosial media aku untuk happy ceria sama kayak persona yang aku tunjukin di TV gitu. Bener banget. Tapi paham sih. Aku juga punya kakak sepupu kan. Dia seorang penyintas autoimun juga, dan wah it's a hell of a fight banget. Makanya perlu digarisbawahi tadi dari apa yang Enzi bilang adalah dia mau berdamai dengan kondisinya. Itu sulit. Itu yang paling esensial sebenarnya dari keseluruhannya itu. Nah, oke. Nah, itu tadi kayak somber ya nuansanya jadi ya. Bukan, maksudnya gue ini beda banget dengan Enzi yang gue ketahui. She's a fighter man. Ini sesuai banget dengan semangat ulang tahun kita tahun ini gitu kan. Ya gila. Itu ini semangatnya sama PLFM. Ya, ini kita hari ini terinspirasi juga banget ya, dan menginspirasi banyak orang gitu loh. Oke, sekarang kita yang agak nuans ada. Tadi sombre ya, kelabu tapi action ya. Dakdikduk gua. Iya bener, merinding lo, gokil Enzi, way to go girls. Ini dulu deh, yang agak santai ya. Agak santai nih Zi. Jadi waktu itu kan ada apa ya, viral juga di media sosial tentang kasus baliho. Kenapa baliho? Nah, jadi ini kabar ini ada orang ngelamar gitu si Enzi. Lewat. Seriously? Iya serius. Gue agak gagap ya kalau info viral. Beneran? Itu beneran sih? Dilamar via billboard itu beneran? Enggak, itu gimmick aja. Oh, gimmick apaan sih? Itu ada, itu bukan aku juga yang buat, aku pun juga nggak tahu ada gimmick itu. Jadi emang ada, aku kan lagi kerja sama salah satu channel YouTube gitu loh. Kayak mereka tuh mau ulang tahun, jadi mereka bikin suatu gebrakan, sesuatu yang biar nyolong perhatian publik lah ya kan ya. Itu. Dan pada saat itu tuh aku lagi terus orang-orang tahu kalau misalkan aku single, terus habis itu kayak orang tuh bertanya-tanya, Enzi tuh akan sama siapa sih gitu, Enzi tuh pasangannya nanti akan kayak gimana sih gitu. Terus mereka bikin kayak izin sama aku, sebenarnya izinnya pas udah ditaruh ya, jadi kayak nanti kita mau bikin ini ya, kita mau bikin kayak tapi terakhirnya juga di bawahnya sebenarnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang mereka. Ya. Disclaimer ya. Mereka juga. Ini teknis marketing jadi juga lah ya. Jadi kayak S3 marketing aja. S3 marketing. Oke, gokil. Soalnya kalau beneran ngeri juga ya, aku pikirin bayar pajaknya ngurusin mana gitu loh. Nah, belum tentu lagi diterima. Beneran. Belum tentu diterima ya kan, apek nih. Ya kayak anggota DPR aja buat pilih calon belum tentu kepilih, jadi apalagi ini gitu kan ya. Jadi sampai bingung nih untuk menentukan mau pilih Rian apa pilih Ricky. Siapa yang benar pertanyaan kayak gitu? Kamu kan dari tadi menjuruskan, gak boleh. Gitu ya. Perasaan ini dia starstruck nih sih. Ngertiin partner saya ya. Setengah hati. Setengah hati dia. Balik lagi ke pertanyaan Oke, tadi. nah tadi kan kita udah ngomongin billboard nih, yang ternyata itulah bagian dari ini ya, promo sebuah konten ya. Nah tapi terlepas dari itu nih, kita mau nanya kayak personal staff lah mungkin. Nah kalau Enzi sekarang kan lagi sibuk sama karir nih. Udah kepikiran belum untuk kayak menjalin hubungan hubungan yang serius dengan lawan jenis gitu untuk ya kayak gitulah istilahnya, ataupun menjalin asmara kah, berkeluarga kah, udah kepikiran belum? Kalau kepikiran sih ya udah aja sih sebenarnya, kan udah usia aku juga udah di umur yang
ya udah siap untuk masuk ke fase kehidupan yang baru gitu. Tapi nggak ngoyo, maksudnya aku juga nggak apa-apa kalau misalkan aku nanti ketemu jodohnya di atas umur 30, misalkan 33, 35 juga aku nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Karena kan aku nggak mau aku menikah juga karena patokan umur juga. Bener, dikejar-kejar ya, kayak dikejar-kejar gitu. Iya, ngerasa yakin dan emang ya aku bisa bertanggung jawab sama pilihan aku, komitmen yang udah aku putuskan gitu. Yo, ini bener nih, pilihan bener nih orang-orang. Iya. Tapi kalau karakter nih, karakter cowok idaman seorang NZ Storia tuh kayak gimana? Lo punya kayak, kamu punya kayak yang apa namanya ideal, cowok idealnya kayak gimana gitu? Atau emang karena kalau nggak ada sama sekali gitu. Iya, kriterianya the perfect gitu, guy bagi seorang NZ Storia. Yang terpikirkan sebagai pasangan tuh nanti pengennya dapetin yang kayak gimana sih? Gue pengen dapet cowok yang bertanggung jawab sih. Yang bertanggung jawab, yang pekerja keras, yang punya mimpi besar. Dan apa ya jadi satu irama sama aku gitu loh. Aku gak bisa sama cowok-cowok pemalas gitu. Yang dia juga kayak ngejalanin hidup juga kayak udahlah jalanin aja. Yang kayak gitu enggak tau. Karena aku selalu kayak kita mau ngapain nih ke depannya. Kita bikin apa yuk. Kita ngelakuin sesuatu hal yang sebenarnya spontan. Tapi ada apa ya tahu gitu mau ngapain, mau kemana gitu. Aku suka sama orang-orang yang bertanggung jawab sih sama hidupnya dia gitu. Dia gak menyanyiakan waktu di hidupnya dia gitu. Ya. Intinya biar vibe-nya imbang gitu ya. Kalau misalkan iya, karena kan kita harus equal juga dalam hubungan kan. Kalau misalkan aku yang berapi-api, akunya ngejar karir banget, atau enggak aku mau ini nggak bisa diem di rumah. Sedangkan dia tipe orangnya yang slow, misalkan gitu ya, nikmatin hidup banget, yang apa ya kan nggak apa-apa juga. Tapi sebenarnya takutnya makan jadi masalah gitu. Aku pengennya emang kita tuh bersinergi bareng-bareng gitu loh, biar kita satu selaras aja hubungan gitu. Iya, itu penting sih, itu penting sih. Saling bantu-membantu. Iya, tapi kalau fisik yang kayak dia harus tinggi, dia harus aku suka cowok yang misalkan putih atau apa, nggak ada sama sekali sih. Ketika itu dapetin chemistry-nya, kita ketemu connection-nya, ya udah jalanin aja gitu, nggak ada tipe khusus gitu. Tapi bukan soal fisikalnya dalam artian dia lebih kayak quality dia sebagai orang secara ini ya, punya dalemannya visi dan misi gitu. Aku bisa look up sama dia. Benar. Nah ini Zi, yang pengen kita tanyain satu lagi buat apa ya? Masih soal dunia musik ya, kita kulik musik. Sekarang lagi baru-baru terjun di dunia musik setelah ngerilis sebuah single ini. Kira-kira kedepannya bakalan, ini udah mulai tertarik banget nih, udah mulai les vokal segala macem. Kedepannya kira-kira planning di dunia musik ini ada gak Zi? Apa mau rilis album? Ternyata ini cuma pembukaan doang single. Atau ternyata udah disiapin atau gitu. Featuring sama siapa sekarang kan ya? Iya, proyek kedepannya kira-kira ada dalam waktu dekat ini atau emang kamu punya long term goals di dunia musiknya sendiri gimana Zi? Aku tuh pokoknya intinya aku adalah orang yang suka mencoba satu hal yang baru kan. Jadi kayak aku gak bisa bilang sekarang, oh gue kayaknya mau bikin album nih, gue kayak mau mutusin jadi musisi aja, mau fokus di dunia musik. Aku gak bisa memutuskan dalam waktu ini gitu. Cuman kalau misalkan emang aku nyoba nih, ini kan adalah single yang ibaratnya single kedua kan. Single pertama yang untuk aku nyanyiin karya aku sendiri. Yang pertama sebelumnya tuh kan aku coverin lagunya Niji gitu. So far dari dua lagu ini aku menikmati momen aku di dunia musik. Aku masih tahap belajar, masih berproses banget. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau misalkan aku tiba-tiba buat single lagi, terus nanti ketika aku lebih percaya diri, ngerasa kemampuanku juga bertambah, aku bisa bikin album. Balik lagi ketika aku ngeluarin sebuah karya, aku akan bertanggung jawab sama karya itu. Jadi aku juga nggak mungkin setengah hati gitu. Jadi nggak mau terburu-buru, nggak mau kayak oh ini kayaknya lagu gue banyak yang suka, gue langsung keluarin aja di album bla 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 gitu. Nggak mau yang kayak gitu. Jadi kayak aku menikmati setiap proses yang aku berikan kepada orang-orang banyak, karena ini sebuah karya ya, baru pertama kali di dunia musik aku ngerasain karya yang jujur gitu, ngerti gak sih, kayak bukan yang dipush dari kanan kiri ya gue harus ini karena ada uang gue harus nyari ini, enggak. Benar. Ya ini uangnya juga kayak ini aku produksi sama tim aku sendiri, Fafa Records, yang kayak emang dari manajemen aku sendiri. Kita gak ada tanggung jawab sama satu label besar atau yang kayak kita harus bikin EP, harus bikin album, harus orang single di timeline-nya segini, enggak. Tapi intinya ketika aku ngerasa ini nyaman, aku punya kemampuannya, terus aku juga ngerasa aku siap dan bertanggung jawab ketika aku ngeluarin satu single-single lainnya dan bisa menjadi suatu album, ya aku akan lakuin itu nanti ke depannya. Jadi amazing sih. Ya
akan menjadi surprise buat teman-teman orang yang mengikuti aku dan suka sama karya-karya yang aku kasih. Jadi isinya kalau sekarang bisa dibilang ini kayak refreshment lah ya dari semua aktivitas yang reguler kamu lakuin harian karena kan, gitu ya. Betul banget. Karena ini kan udah lama kan aku jadi presenter 7 tahun, aku nge-host juga, aku masa acting udah dari 2012. Ini satu hal yang baru dan membuat aku jadi kayak, semangat ya, emang bener-bener kayak kalau kita enjoy, kita passion sama dunia entertainment ini. Banyak hal yang masih bisa kita kulik dan kita pelajarin, happy aja sih. Oke. Nah, yakin ini sukses banget ya pasti ya. Karena yakin banget. Dia nguliknya serius soalnya. Itu poin utama. Kalau kata guru fisika gue ya, istilahnya bukan hasilnya tapi bagaimana kamu mengolah rumusnya. Nah itu hasilnya mah mau salah atau benar yang penting caranya gitu. Prosesnya. Nah nah ini terakhir nih kita udah sampai di penghujung. Kita agak sedikit main game sejenak ya. Jadi main game. Gak mikir-mikir lah jawabannya. Ya kayak biasa ini ya. Kayak kalau di TV ada rapid question ya. You know like kita akan kasih 2 pilihan. Kamu akan jawab dengan cepat. Syaratnya cuma jujur aja. Ya pastilah. Jujur aja. Oke Ricky duluan. Gue duluan ya. Pilih salah satu dari 2 pertanyaan ini ya, Enzi ya. Aktris atau pembawa acara? Aktris. Oke. Nah, karena kan aktris bisa semuanya banyak. Benar ya. Kalau dia aktris bisa jadi pembawa acara juga. Clever girl you are, man. Oke, Vincent atau Desta? Dua-duanya tapi Kak Vincent. Nah, Vincent dua-duanya tapi Kak Vincent ya bosnya deh. Bisa lagi ngeliat kayaknya. Nah. Yang ketiga, cowok jujur atau... Enggak, karena kalau kenapa Hesti itu personalnya dekat banget. Sorry. Lebih ke ini ya, lebih ke bapak-bapak. Enggak, udah gitu doang. Dua-duanya juga bapak-bapak kali, cuma bapak-bapak mengsil aja. Lanjut ya. Kayak kakak banget. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Cowok jujur atau cowok kaya? Cowok jujur. Jujur, benar tuh. Ya, benar. Nah, marah atau nangis? Karena banyak yang kaya gak jujur. Dikasih reason sama dia. Iya, gak apa-apa. Nah, oke. Marah atau nangis? Nangis. Ya. Kita tunggu dulu lah. Suara aku tuh jauh ya? Enggak jelas ya? Enggak, jelas banget. Nangis ya. Oh kamu nungguin next one aja itu kamu aku nangis. Oke ya. Lanjut ya. Terakhir nih. Sneakers atau high heels? Aku suka pakai high heels. Terlihat sih dari keanggunannya. Iya. Terus kamu pressing kayak begitu ya. Oke, thank you Enzi. Terima kasih Enzi. Dan ini satu lagi nih. Ini kan hari Play FM ulang tahun ke-11 nih. Nah, apa sih doa dan harapan dari Enzi buat kita Play Squad dan juga Play FM? Teman-teman yang di Palembang juga nih. Boleh dong Mbak Enzi. Iya, aku mendoakan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Play FM yang 11. Terus ini lagi kinyis-kinyisnya nih, lagi puber-pubernya. Semoga Play FM terus terus mengudara, terus memberikan inspirasi untuk teman-teman di seluruh Indonesia termasuk di Palembang juga. Semoga jaya terus, sukses terus, semuanya sehat-sehat. Ini para penyiar juga tim produksinya biar terus mengudara pastinya dengan konten-konten yang kece. Terima kasih ya buat supportnya. Ya pastinya ya. Terima kasih. Oke, thank you ya Enzi atas waktu, kesempatan untuk bisa ikut menjadi bagian dalam kemeriahan ulang tahun 97,5 Play FM Palembang yang ke-11. Sukses terus untuk karirnya, terus berkarya dan sehat selalu. Ya, jumpa lagi nanti kalau ada kesempatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Enzi. Bye-bye. 97.5 Play FM. Recover yourself. Recover the nation.